Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ahmad Khotib Sambas dilahirkan di daerah Kampung Dagang, Sambas, Kalimantan Barat pada bulan Safar tahun 1217 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1803 Masehi, dari seorang ayah bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Sedangkan nama Sambas adalah nisbat yang diambil dari nama suatu tempat atau kota yang berasal dari pantai utara Kalimantan Barat, sehingga nama beliau yang semula adalah Ahmad Khotib kemudian ditambah menjadi Ahmad Khotib Sambas. Pada tahun 1820 Masehi, Syekh Ahmad Khotib Sambas berangkat ke Tanah Suci melanjutkan pendidikannya dengan belajar kepada ulama-ulama di Mekah. Syekh Ahmad Khotib Sambas menetap di Mekah dan menikahi seorang wanita Arab keturunan Melayu. Dari pernikahannya ini dikaruniai 3 orang putra dan putri, yakni Yahya, Siti Khadijah, dan Abdul Ghaffar. Dari 3 orang anak, Syekh Ahmad Khotib Sambas ini kemudian mempunyai keturunan dan beranak cucu, hingga di antara keturunannya itu sekarang banyak tinggal di Singkawang, Kalimantan Barat. Sejak kecil Syekh Ahmad Khotib Sambas diasuh oleh pamannya yang terkenal sangat alim dan warok. Pada suatu ketika, saat Syekh Ahmad Khotib Sambas kecil menemani pamannya mengambil air wudhu untuk sholat tahajud, lalu pamannya membuka songkok putih dari kepalanya dan meletakkan di ujung kayu yang terletak di pemandian. Ketika pamannya sedang tertunduk mengambil air wudhu, tiba-tiba Syekh Ahmad Khotib Sambas melihat songkok putih pamannya melayang terbang, sedangkan pohon-pohon kayu di sekitarnya seolah bersujud. Pamannya yang waro itu paham bahwa pada saat itu terjadi peristiwa Lailatul Qadar. Pamannya berdoa agar keponakan ini dijadikan Allah sebagai walinya. Sejak saat itulah tabiat Syekh Ahmad Khotib Sambas banyak menampakkan keistimewaan sebagaimana layaknya seorang wali. Beliau menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Dia berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas. Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami' Kesultanan Sambas. Syekh Ahmad Khotib Sambas dalam usia belasan tahun berangkat ke Mekah dengan pamannya untuk menuntut ilmu agama di sana. Singkat cerita, karena kecerdasannya pengkajian ilmu seharusnya ditempuh dalam 30 tahun, namun oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas dalam waktu 3 tahun telah terselesaikan. Melihat kenyataan itu, sang guru Syekh Samsuddin sebelum wafatnya telah melantik beliau menjadi Syekh Mursyid Kamil Mukamil dalam lingkungan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yaitu suatu gabungan dari kedua Tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Adapun guru-guru Syekh Ahmad Khotib Sambas diantaranya adalah Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami' Kesultanan Sambas, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, yakni ulama asal Fatani, Thailand Selatan yang bermukim di Mekah, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, yakni ulama asal Palembang yang bermukim di Mekah, Syekh Abdul Hafiz Al-Ajami, Syekh Ahmad Al-Marzuki, Syekh Samsuddin, yakni mursyid Tarekat Qadiriyah yang tinggal dan mengajar di Mekah. Syekh Ahmad Khotib Sambas merupakan ulama yang sangat berpengaruh dan juga banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka dalam bidang fikih dan tafsir. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah seorang di antara murid-murid beliau yang berhasil menjadi ulama termasyhur. Syekh Ahmad Khotib Sambas tidak menyebarkan Tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah ke Indonesia sendiri, melainkan penyebaran Tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah disebarkan oleh murid-muridnya dari Nusantara yang belajar kepadanya. Semasa hidupnya, Syekh Ahmad Khotib Sambas mengangkat banyak wakil, namun posisi pewaris utamanya setelah beliau meninggal dipegang oleh Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Syekh Ahmad Khotib Sambas dalam mengajarkan disiplin ilmu Islam bekerja sama dengan para syekh besar lainnya yang bukan pengikut tarekat seperti Syekh Tolhah dari Cirebon dan Syekh Ahmad Hasbullah bin Muhammad dari Madura. Keduanya pernah menetap di Mekah. Salah satu murid beliau yang masyhur juga dan melahirkan tokoh-tokoh besar adalah Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Semeninggal Syekh Ahmad Khotib Sambas, Imam Nawawi Al-Bantani ditunjuk meneruskan mengajar di madrasah beliau di Mekah. Sedangkan Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, Syekh Abdul Karim, dan Syekh Tolhah diperintahkan pulang ke tanah Jawa.
dan ditunjuk sebagai khalifah yang berhak menyebarkan dan membaiat murid dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Adapun murid-murid beliau yang lain adalah Syekh Nuruddin. Beliau berasal dari Filipina. Makamnya terletak di Kampung Takarang, Kecamatan Tebas. Syekh Muhammad Sa'ad, ia merupakan orang Sambas asli. Makamnya terletak di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dari Tasikmalaya, yang mendirikan pesantren Tasikmalaya Suryalaya. Beliau adalah abah dari Syekh Ahmad Swahibul Wafa Tajul Arifin, yakni Abah Anom. Syekh Abdul Latif bin Abdul Qadir Sarawak, dan lain-lain sebagainya. Syekh Ahmad Khotib Sambas adalah seorang ulama sufi yang mendirikan perkumpulan Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Perkumpulan tarekat ini merupakan penyatuan dari pengembangan terhadap metode dua tarekat sufi, yakni Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Ajaran Syekh Ahmad Khotib Sambas adalah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, memiliki ajaran yang diyakini kebenarannya, terutama dalam hal-hal kesufian. Beberapa ajaran yang merupakan pandangan para pengikut tarekat ini bertalian dengan masalah tarekat atau metode mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode tersebut diyakini paling efektif dan efisien, karena ajaran dalam tarekat ini semuanya didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis, dan perkataan para ulama arifin dan kalangan salafus salihin. Ajaran Syekh Ahmad Khotib Sambas hingga saat ini dapat dikenali dari karyanya berupa kitab Fathul Arifin, yang merupakan nutulen dari ceramah-ceramahnya yang ditulis oleh salah satu muridnya, yakni Muhammad Ismail bin Abdurrahim. Nutulen ini dibukukan di Mekah pada tahun 1295 Hijriah. Kitab ini memuat tentang tata cara baiat, talqin, zikir, muqarabah, dan silsilah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Buku inilah yang hingga saat ini masih dijadikan pegangan oleh para mursyid dan pengikut tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah untuk melaksanakan prosesi-prosesi peribadan khusus mereka. Dengan demikian, maka tentu saja nama Syekh Ahmad Khotib Sambas selalu dikenang dan dipenjatkan dalam setiap doa dan munajat para pengikut tarekat ini. Sedangkan mengenai masa hidupnya, sekurang-kurangnya terdapat 2 buah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh orang Arab, menceritakan kisah ulama-ulama Mekah, termasuk di dalamnya adalah nama Syekh Ahmad Khotib Sambas. Kitab yang pertama Syiar wa Tarajim, karya Umar Abdul Jabbar. Kitab kedua Al-Mukhtasar min Kitab Nasirin Naur wa Zahar, karya Abdullah Bardad Abul Khair, yang diringkas oleh Muhammad Said Al-Amudi dan Ahmad Ali. Syekh Ahmad Khotib Sambas wafat di Mekah pada tahun 1289 Hijriah, bertepatan pada tahun 1875 Masehi, dan usia 72 tahun. Wallahu a'lam.